Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu, jaga ibadahnya, tetap semangat dan tetap belajar di rumah saja. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar dengan tema yang ada di sebelah ini. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Siapa yang tahu jembatan apa yang ada pada di gambar? Benar, ini adalah jembatan Suramadu. Di mana ya letaknya jembatan Suramadu? Adakah yang tahu? Baik, jembatan Suramadu ada di antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Jadi, untuk mencapai Pulau Madura, kita ini harus melewati Selat Madura. Dulu kita kalau mau melewati Selat Madura harus menggunakan kapal. Namun sekarang berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura. Di mana sih letaknya, posisinya? Kira-kira ada di sini. Jembatan Suramadu kira-kira ada di sini ya. Nah, Indonesia itu merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Hampir 2/3 wilayah di Indonesia merupakan lautan. Nah, antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu disatukan oleh laut. Jadi, Indonesia ini adalah negara maritim, yaitu negara yang memiliki perairan yang luas. Perhatikan gambar berikut ini. Bisa kalian lihat di peta ini, Indonesia ini perairannya sangat luas. Nah, 2/3 wilayah di Indonesia merupakan lautan. Wilayah di Indonesia ini merupakan kepulauan. Nah, antara pulau yang satu dengan yang lainnya itu disatukan oleh laut, membuat bervariasinya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Apa saja ya potensi kekayaan laut yang ada di Indonesia? Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Yang pertama ada ikan. Potensi kekayaan laut di Indonesia itu ada ikan. Ikan di Indonesia itu sangat banyak dan beragam. Kemudian ada tumbuhan. Tumbuhan laut yang biasa dimanfaatkan adalah salah satunya rumput laut. Kemudian ada mutiara, ada terumbu karang, ada garam, dan minyak bumi. Jadi, ini adalah potensi kekayaan laut Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan masyarakat di Indonesia melalui kekayaan laut. Apa saja ya jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut? Yang pertama ada nelayan. Kemudian pedagang. Pedagang ini orang-orang yang salah satunya yang menjual hasil laut dari para nelayan ini. Kemudian ada petani garam. Kemudian ada petani rumput laut. Ada jasa pelayaran, termasuk di dalamnya ada nahkoda dan anak buah kapal. Kemudian ada budidaya kerang mutiara. Ada usaha pariwisata. Dan ada pertambangan minyak. Ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut. Contohnya, ada banyak lagi yang lain, tapi yang Ibu masukkan di sini ada beberapa jenis ya. Nah, dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Kemudian, yang kedua, terjadinya pembauran pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Namun, dalam pembauran dan pencampuran ini, kita harus berhati-hati apalagi bila terjadinya dengan negara lain. Jangan sampai budaya asli Indonesia itu tergerus oleh budaya luar. Dan malah muncul budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya kita. Ini harus berhati-hati.
Kemudian yang ketiga, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh pola masuknya nilai dan perilaku, baik dari pulau, daerah lain, atau negara lain. Pasti terjadi beberapa perubahan perilaku masyarakat. Kemudian, yang keempat, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, kalau kita bisa menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi ini dengan baik, maka akan berdampak baik pula bagi Indonesia. Nah, keberagaman yang disebabkan dengan adanya perbedaan antara satu pulau dengan pulau yang lain itu tidak menjadi pemecah atau perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain itu di Indonesia bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu sebenarnya merupakan satu kesatuan yang utuh? Perhatikan contoh berikut ini. Di gambar ada seseorang yang memberikan bantuan kepada warga yang terkena bencana alam. Dalam membantu korban bencana alam ini termasuk pengamalan dari nilai-nilai sila kedua. Nah, namun selain pengamalan sila kedua, perilaku ini juga pengamalan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia karena dengan membantu korban bencana, selain mengamalkan kemanusiaan juga menjaga persatuan yang ada di Indonesia. Jadi, membantu korban bencana alam bukan hanya termasuk sila kedua, tapi juga termasuk pengamalan sila ketiga. Jadi, meskipun nilai-nilai luhur yang berbeda-beda, sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Coba kalian perhatikan, di depan kalian ada gambar sebuah kapal. Tahukah kamu apa nama kapal seperti pada gambar di samping ini? Ya, ini namanya kapal pinisi. Nah, kapal pinisi ini adalah kapal kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal pinisi ini tuh kapal yang istimewa, lain dari yang lain. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Kapal pinisi ini sendiri umumnya punya 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Keren sekali ya kapal pinisi ini. Nah, jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep maritimnya, maka sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat Indonesia mempunyai budaya yang beragam. Budaya tersebut antara lain seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan lain-lain. Keberagaman suku bangsa ini merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, ciri keragaman budaya lokal di Indonesia. Budaya Indonesia itu punya keragaman suku bangsa yang begitu banyak. Kemudian, Indonesia juga punya berbagai macam bahasa daerah. Kemudian, keberagaman religi atau agama. Ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian, keberagaman seni dan budaya. Salah satu wujudnya dalam kesenian, baik itu dalam seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, ataupun seni rupa. Nah, keberagaman budaya ini ada yang terpengaruh juga dari budaya luar. Ya, dampak keragaman dari segi kebudayaan. Yang pertama, karena mudahnya masuk pengaruh luar ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kemudian, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Kalau dua hal ini tidak disaring dengan baik, maka akan menggerus kebudayaan Indonesia sendiri. Kemudian, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Kemudian ada tontonan dan adegan film yang kurang pantas, membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia.
Nah, beberapa hal di sini harus diwaspadai agar tidak mempengaruhi budaya milik Indonesia. Nah, berikut ada contoh budaya asli Indonesia. Ada reog, kemudian ada tari kecak, dan ada alat musik angklung. Nah, sekarang contoh budaya serapan dari bangsa lain atau dari negara lain. Contohnya ada musik keroncong, kemudian barongsai, dan ada tari coke. Nah, perhatikan di sini, Indonesia ini kan negara kepulauan dan disatukan oleh laut. Ini mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Kita di Indonesia ini tidak bisa terus-menerus menggunakan transportasi darat karena antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu terpisah oleh lautan. Adapun jenis mode transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Jika penyediaan dan penggunaan transportasi antar pulau ini memadai, maka akan sangat membantu kehidupan masyarakat ya. Nah, berikut adalah peta jalur transportasi udara di Indonesia. Ini adalah petanya. Beberapa bandar udara yang ada di Indonesia. Ada Bandara Soekarno-Hatta di Banten, Bandara Kuala Namu di Medan, Bandara Ngurah Rai di Bali, Bandara Sentani di Papua, Bandara Patimura di Ambon, Bandara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Bandara Syamsuddin Nur di Kalimantan Selatan, dan Bandara Lombok di Nusa Tenggara Barat. Ada banyak lagi ya bandara-bandara yang lain yang ada di Indonesia. Ini hanya beberapa yang Ibu sebutkan. Kemudian selanjutnya, ini adalah peta jalur transportasi laut di Indonesia. Nah, ini peta jalurnya. Nah, berikut beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. Pelabuhan Bakahuni di Lampung, Pelabuhan Tanjung Priuk ada di Jakarta, Pelabuhan Gilimanuk ada di Bali, Pelabuhan Lembar di Nusa Tenggara Barat, Pelabuhan Buton di Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Ambon di Maluku, Pelabuhan Jayapura di Papua, dan Pelabuhan Dwi Kora di Kalimantan Barat. Masih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan Indonesia yang lainnya. Kemudian, banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya adalah gambar berikut. Perhatikan gambarnya. Di sini ada keluarga yang sedang bermusyawarah. Bermusyawarah itu merupakan penerapan dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Di sini, keluarga Pak Haris sedang bermusyawarah. Musyawarah di rumah itu contohnya seperti apa? Salah satu contohnya, musyawarah di rumah adalah musyawarah ketika pembagian tugas dalam membersihkan rumah. Kemudian contoh lain bermusyawarah ketika ingin menentukan tempat liburan. Itu musyawarah sederhana yang dilakukan di rumah. Pengambilan keputusan secara musyawarah dapat dilakukan dimanapun. Tadi kita sudah lihat contoh yang di rumah. Musyawarah juga atau pengambilan keputusan juga dapat dilakukan di sekolah. Contohnya di sini adalah pemilihan ketua kelas. Kemudian dapat juga dilakukan di masyarakat. Di sini ada contohnya pemilihan ketua RT, kemudian ada rapat masyarakat, kemudian ada pemilu. Ini adalah contoh-contoh pengambilan keputusan secara musyawarah ya. Jadi bisa dilakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.